Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Jovian Mitsubishi. Ya, kali ini saya ingin review untuk yang display unit di showroom untuk unit Destinator varian Ultimate. Nah, ini unitnya adalah unit yang warna lunar blue ya. Untuk warna lunar blue tampilnya seperti ini. Tapi ini kebetulan untuk yang unit display ini adalah unit display dengan aksesoris, dengan paket aksesoris. Dia paket aksesorisnya itu ada di bagian body protectornya di sini, di bagian bumper ya, di bagian yang kanan sini satu, sama di kiri satu. Lalu di sini juga ada emblem juga, seperti ini emblemnya ya. Nah, di belakang juga ada tambahan spoiler juga, nanti akan kita lihat langsung. Nah, untuk warna lunar blue-nya tampilnya dia seperti ini dia. Bagian lampunya dia sudah LED. Ini lampu daytime running lights, terus lampu LED projector di sini, lampu sennya juga di sini juga. Nah, di sini juga ada lampu kabut. Lalu di sini juga grillnya dia modelnya seperti ini dia, model heksagonal ya. Nah, di sini juga ada kamera untuk bagian depan, kamera MAM ya, multi round monitor. Nah, untuk velgnya dia 18 inci, seperti ini dia, perpaduan antara warna hitam dan silver, two tone. Nah, untuk spionnya juga dia sudah auto folding. Di sini juga ada kamera juga untuk yang bagian kanan. Nah, mari kita lihat interiornya. Ya, interior seperti ini dia. Panelnya dia sudah soft touch synthetic leather warna hitam. Lalu di sini juga ada seal plate juga ya. Di sini ada lampunya juga. Untuk di bagian driver dan co-drivernya ya. Untuk joknya dia sudah synthetic leather seperti ini dia, dilengkapi dengan anti heat guard. Dan untuk warnanya dia warna hitam. Nah, mari kita lihat bagian interiornya nih. Ya. Untuk interior seperti ini. Dia ini bagian dashboardnya ini sudah soft touch panel warna hitam. Di sini juga ada console box juga. Ada tempat untuk taruh gelas. Nah, di sini AC-nya dia seperti ini dia modelnya. Lalu di sini ada tombol untuk setel lampunya ya. Ini untuk tombol auto high beam-nya. Ini untuk setel nyala lampunya. Lalu sini ada lampu kabut. Nah, lalu di sini juga ada setelan wipernya juga ya, untuk bagian yang intermittent seperti ini dia. Nyalainnya. Ini ada settingannya juga. Lalu ini untuk ada wiper belakang. Nah, sekarang mari kita lihat untuk bagian speedometer dan head unitnya. Untuk tombol nyalainnya dia di sini ya. Pencet 2 kali. Nah, tampilannya dia seperti ini dia. Untuk head unit dia 8 inch TFT. Lalu di sini untuk speedometernya dia 8 inch. Lalu untuk di head unitnya dia 12 inci seperti ini. Nah, 12 inci dia tampilannya seperti ini dia, 12 inci. Di sini juga ada tampilan untuk customize juga, untuk tampilan seperti voltase aki. Lalu di sini ada juga untuk arah seperti tanggal. Ini ada tampilan adventurous seperti ini. Lalu ada responsif juga. Adventurous seperti ini ya. Untuk reliable dia tuh ada 4 arah setirnya juga bisa terlihat juga. Lalu di sini ada EYC-nya juga bisa terlihat. Putaran seperti kemiringan bannya, lalu traction control di sini juga bisa terlihat juga. Responsif di sini juga bisa terlihat akselerasinya seperti apa, fuel ekonominya seperti apa. Lalu di sini juga ada driving score juga. Seperti cara berkendaranya bisa dinilai dari sini. Lalu di sini juga ada customize juga, seperti ini ada tampilan voltase aki, ada jam juga, dan ini untuk driving score-nya juga. Lalu di sini juga ada informasi kendaraan seperti ambient temperaturnya, barometer, drive mode-nya. Dia drive mode itu kebetulan sekarang ini lagi normal drive mode-nya ya. Di sini juga ada altitude juga. Di sini juga di panel ini ada avionics display, altitude, driving score, fuel economy, dan eco score. Nah, avionicsnya seperti ini. Lalu ada juga yang lainnya seperti fuel economy, tampilannya seperti ini dia.
Eco Score juga terlihat seperti ini. Lalu di sini ada jam juga. Jam dia bisa setelannya bisa bervariasi ya. Nah, ada beberapa variasi jam seperti ini. Lalu di sini juga ada panel untuk pengaturan AC-nya seperti ini di sini ya. Dia kalau pencet tombol di sini, maka dia langsung terlihat monitornya. Arah angin yang keluarnya dari mana, bagian depan sini. Lalu mari kita lihat yang lainnya, head unit lainnya. Seperti ini dia ada ponsel, ada untuk opsi Android Auto, Apple CarPlay, AppLink, lalu ada sumber audio juga, ada multimeter display juga seperti ini. Lalu di sini juga ada pemain wallpaper juga untuk settingan wallpapernya seperti di sini nih. Galeri, dia ada 7 jenis wallpaper ya. Ini ada 4 live wallpaper. Ini yang untuk Four Seasons in Japan. Lalu ada Adventures juga di sini. Seperti ini tampilannya. Lalu ada juga yang aquarium seperti ini ya. Ini yang display yang live wallpaper yang namanya aquarium. Lalu juga ada jellyfish seperti ini. Dan ini untuk yang wallpaper yang diam, gambar diamnya seperti ini ya. Lalu di sini juga ada untuk settingan ambient light-nya juga. Ambient light-nya dia bisa ada settingan untuk berkendara, mode rotasi warna. Jadi kalau rotasi warna, dia warnanya bisa berubah-ubah seperti ini. Lalu bisa disetting kecerahannya juga. Ada mode santai, mode cepat. Nah ini untuk settingan warna manualnya bisa seperti ini. Dia ada 64 warna. Ada warna biru, terus ada warna ungu, pink, merah, orange, kuning, lalu ada putih dan hijau. Nah ini bisa dinyalakan lagi rotasinya. Lalu untuk masih di ambient light-nya juga bisa disetting untuk di bagian selamat datangnya. Ini untuk status pintunya ada yang terbuka. Lalu di sini juga ada untuk settingan untuk panggilan masuk atau telepon dan pengaturan. Kalau pengaturan dia biasanya itu untuk reset. Ya. Dia di bagian sini nih, lampu ambient light-nya, di bagian panel soft touch panelnya. Lalu di sini juga ada, di bagian pintu sini juga ada. Seperti tadi yang terlihat. Nah, lokasinya tuh lampunya ada di sini, seperti ini. Lalu di sini juga ada pembuka untuk sunroofnya juga, ada settingan pengaturan, auto USB, jam, informasi kendaraan, pengaturan kendaraan, kamera, dan AC. Nah, kalau untuk sunroof, dia bisa bukanya dari head unit sini dan di tombol panel atas ini. Ini untuk blinder, lalu di sini untuk pembuka kaca sunroofnya. Kalau kita misalnya langsung mundurkan tirainya saja seperti ini, nah dia akan bergerak seperti ini ya, sampai ke belakang. Karena kan kita tadi bukanya langsung full. Nah, sementara sunroofnya bisa juga dari sini. Ada tombolnya juga di sini. Nah, kalau misalnya mau ditutup lagi, bisa dari head unit, bisa dari panel atas ini. Kalau dari panel atas ini, bisa seperti ini. Nah, sementara ini juga blendernya. Blendernya kalau kita pencet, dia akan nutup setengah dulu kalau kita lepas. Kalau kita lanjutin sekali lagi, maka dia akan langsung tutup sempurna. Begitu juga ini bagian kacanya bisa dibuka full langsung sekaligus di sini, beserta dengan tirainya. Ya. Jadi kalau misalnya ada sunroof, perasaan berkendara pun juga terasa lebih lapang. Dia bisa termonitor di sini untuk status bukanya.
Lalu di sini juga bisa disetting untuk tutup kacanya saja. Lalu di sini juga ada drive mode, ada call Mitsubishi Assistance dan pemeliharaan. Nah, kalau untuk drive mode di Destinator ini dia ada 5 mode. Dia tombol drive mode-nya di sini. Ada mode normal, wet, gravel, tarmac, dan mud. Jadi ini disesuaikan untuk kondisi jalan tertentu saja sih. Nah, mari kita lihat-lihat di bagian speedometernya, di MID-nya. Tampilannya seperti ini dia. Tipe tampilannya ada 2 jenis. Seperti ini. Lalu ada subunit kecepatannya juga. Untuk satuan miles per hour. Lalu ada bantuan pengemudi juga, seperti forward collision mitigation. Di sini jaraknya bisa disetting dekat, tengah, dan jauh. Lalu di sini ada juga blind spot warning. Blind spot warning itu tuh untuk yang icon segitiga kecil di bagian kaca spion, itu untuk blind spot warningnya, notifikasi blind spot warning. Lalu di sini juga ada RCTA juga, Rear Cross Traffic Alert. Sensor parkirnya pun juga ada. Lalu ada Lead Car Departure Notification, bisa disetting lebih awal, standar, dan nanti. Lalu di sini juga ada Anti Skid Control. Di sini juga ada layar informasi, seperti untuk layar informasi audio, panggilan. Lalu juga ada alarm istirahat, efek suara tanda belok. Lalu nada tombolnya juga bisa dimatikan dan dinyalakan juga. Bahasa juga di setting, bisa ada yang bahasa Jepang, Inggris, dan bahasa asing lainnya. Lalu di sini juga ada satuan unitnya juga. Untuk satuan unit dia bisa setting untuk konsumsi bahan bakarnya, seperti untuk satuan kilometer per liter, liter per 100 km, MPG, US, dan UK. Untuk suhunya juga dia bisa setting untuk yang satuan Celsius dan Fahrenheit. Lalu di sini juga ada pemeliharaan, notifikasi pemeliharaan, dan pengaturan pabrik. Nah, untuk di sini Destinator juga ada konsol box, dan sudah dilengkapi dengan soft touch panelnya juga ya, synthetic leather seperti ini. Di sini ada tempat untuk taruh gelas. Lalu di sini juga ada auxiliary port juga. Ada colokan untuk Type B dan Type C-nya juga di sini. Ini Type C dan Type B-nya. Lalu di sini juga ada tempat untuk taruh HP. Nah, ini AC-nya dia juga sudah dual zone ya. Dia bisa disetting synchronize juga suhunya. Tapi kalau untuk synchronize dia disettingnya dari sisi driver. Kalau misalnya dari sisi co-driver disetting, maka synchronize-nya pun juga langsung mati sendiri. Dan mode kecepatan anginnya pun juga bisa disetel hingga 8 kecepatan. Suhu paling panasnya pun ada di angka 32 derajat Celcius. Dan paling dinginnya itu dia ada di angka 18 derajat Celcius ya. Lalu di sini juga ada settingan untuk dry mode-nya, ada front defogger untuk di bagian kaca depan sini. Lalu di sini juga ada max cool seperti ini ya. Lalu di sini juga ada untuk rear defogger, ada untuk settingan memori juga. Ini ada tombol hazard juga di sini. Nah, sekarang mari kita lihat ke baris kedua. Oh, sebelumnya untuk di Mitsubishi Destinator ini, dia di sini udah dilengkapi dengan tombol MAM-nya di sini ya. Jadi untuk melihat kamera 360-nya, dia dipencet dari tombol di sini yang ada di setir. Seperti ini tampilannya. Dia ada 4 jenis panel. Jadi untuk panel yang pertama dia untuk bagian sisi depan, kiri, dan kanan. Lalu di sini juga untuk yang tampak atas dan tampak belakang. Ini untuk kamera belakangnya. Lalu di sini untuk tampak bagian atas sama bagian kiri atas. Dia settingnya dari tombol di sini. Lalu di setirnya di sini juga sudah dilengkapi dengan telescopic steering. Seperti ini. Ada untuk
setel suara radio, audio, skip soundtrack ini. Audionya juga bisa disetting di sini juga. Ada tombol back juga. Untuk tombol kontrol MID bisa dari sini. Seperti ini dia tombol kontrol MID-nya. Lalu di sini untuk setting adaptive cruise control dan forward collision mitigation-nya. Jadi kalau adaptive cruise control mau disetting, pencet ini dulu, lalu setting untuk set seperti ini. Dan ini bisa langsung untuk setting kecepatannya, dan ini untuk jaraknya. Lalu di sini juga ada voice command juga, ada untuk terima telepon dan tutup telepon juga. Nah, lalu di sini juga ada untuk tempat taruh barang-barang kecil. Lalu di sini ada tombol untuk auto start stop engine-nya. Di sini ada tombol untuk arah kemiringan lampunya. Lalu di sini interiornya seperti ini, baris keduanya ya. Di sini juga ada tempat untuk taruh gelas, armrestnya ya. Nah, di sini ada meja juga seperti ini. Mini table-nya di bagian kanan dan bagian kiri. Ada tempat untuk taruh barang-barang kecil, HP di sini juga. Di sini juga ada. Nah, untuk kontrol AC-nya di bagian baris kedua hingga ketiga, dia dari sini tombolnya nih, seperti ini. Dia hingga 8 kecepatan putaran anginnya ya. Dia sekat AC-nya tuh ada di bagian kiri sini, kanan, lalu ada di belakang sini juga. Mari kita lihat untuk baris ketiganya. Untuk baris ketiganya seperti ini, dia di sini juga ada hand grip juga untuk penumpang baris ketiganya masuk. Ada tempat untuk taruh barang-barang kecil seperti tablet atau buku. Ada gelas juga, tempat taruh HP. Nah, di baris ketiga ini, di Destinator ini juga ada colokan chargingnya ya. Ada colokan yang untuk Type B dan Type C-nya di sini. Ini ada tempat untuk taruh tablet atau barang-barang juga. Di sini juga ada hand gripnya juga di sini. So, mari kita lihat ke bagian bagasinya. Ya. Untuk tampilan bagasinya seperti ini dia. Ini ada bagian untuk aksesorisnya, bagian spoilernya ya, tambahan spoilernya, aksesoris. Lalu di sini juga ada body protectornya juga untuk bagian bumper bagian belakang. Ini bagian kiri. Lalu ini bagian kanan. Bukan bagasinya seperti ini dia. Untuk di baris ketiganya juga sudah bisa rata lantai seperti ini. Lalu di sini juga ada untuk taruh kompartemen tray, taruh barang-barang. Ada bagian untuk taruh di kiri dan di kanan juga seperti ini. Untuk yang varian Ultimate ini harganya di angka 465 juta on the road Jakarta. Jika ingin test drive atau ada informasi yang lebih lanjut, bisa dihubungin ke nomor yang sudah tercantum di deskripsinya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.